Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam. malam, kawan-kawan. Dalam diskusi serial ke-10 atau diskusi terakhir dalam serial pasca kolonialisme pada malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dalam diskusi rutin yang diselenggarakan setiap 2 mingguan pada Rabu malam. Yang tentunya pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah buku berkaitan dengan pemikiran Frantz Fanon tentang kebudayaan dan juga kekuasaan itu sendiri. Akan tetapi sebelum kita masuk lebih dalam berkaitan dengan bagaimana pemikirannya dan juga eh, apa yang dilakukan dalam kerangka dekolonisasi atas kejadian-kejadian dan juga pengetahuan yang terjadi pada masa kolonialisme, sejenak kita bisa merefleksikan apa yang pernah kita alami di negara kita, di wilayah kita, bahwa dengan adanya kolonialisme atau sederhananya bisa kita katakan sebagai penjajahan, secara tidak langsung juga memiliki dampak yang panjang atau dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Misalnya berkaitan dengan zaman revolusi nasional pada kurun waktu 45 sampai 49. Pada masa tersebut kita pernah mendengar misalnya adanya sebuah agresi militer, adanya gerakan-gerakan yang sifatnya militeristik yang dilakukan oleh sekutu maupun oleh Belanda dalam upaya menguatkan kembali hegemonia di Jawa atau di Indonesia. Ya, hingga kemudian dalam fase-fase berikutnya puluhan tahun setelahnya ada penelitian-penelitian mutakhir yang menjelaskan apakah benar dalam fenomena atau dalam peristiwa tersebut terjadi sebuah masalah yang mana melibatkan antara kalangan-kalangan Republikan dan juga kalangan Mika pada saat itu. Misalnya penelitian-penelitian terbaru yang dilaksanakan di Belanda sana yang menyatakan bahwa ada sebuah dalam tanda kutip benang kusut antara pihak kolonial dan juga pihak pejuang Republik misalnya. Kalau kita bisa mengambil satu kesimpulan atau satu pendapat dari Pak Hilman Farid dalam majalah web Historia misalnya, beliau mengatakan bahwa dalam satu titik Nika atau Belanda dalam hal ini pada saat itu mengalami sebuah ketidakmampuan karena adanya sebuah teknologi yang besar, tetapi di sisi lain dia tidak mampu mengelola atau mengorganisir prajuritnya dalam skala yang lebih tertata, sehingga mereka bergerak secara sporadis dan melakukan kejadian atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selain itu, di sisi lain perjuangan-perjuangan pergerakan yang dilakukan secara massal, yang dilakukan digerakkan secara terpencar-pencar oleh para pejuang kita juga menjadi alasan tersendiri. Apakah bagaimana kekerasan dalam peperangan atau mungkin dalam fenomena-fenomena itu tidak semudah dibayangkan untuk ditelusuri kejadian aslinya. Mungkin dalam dunia sejarah, dalam fakta-fakta sejarah ada hal-hal semacam itu dan tentunya mungkin dalam karya sastra juga ada semacam dekolonisasi atau upaya untuk mengembalikan bagaimana kesusastraan itu sendiri ditempatkan dalam kerangkanya. Pada malam hari ini kita akan membahas teori atau pandangan dari Frantz Fanon bersama Pak Doni. Seperti biasa kita akan masuk ke pemaparan materi sebelum kita nanti diskusi lebih lanjut berkaitan dengan pemikiran Frantz Fanon dan juga hal-hal apa saja yang dilakukan terkait dengan dekolonisasi. Pada Pak Doni, kami persilahkan. Oke, terima kasih Rohim. Selamat malam rekan-rekan semuanya. So, nanti yang juga akan menyimak ulang dalam tayangan di YouTube. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan semua. Selalu
Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Nah, menurut jadwal ya, Rokim dan kawan-kawan, memang pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-10 demikian ya. Dan yang terakhir sepertinya dalam konteks diskusi serial membaca pasca kolonial ya, Rokim ya. Tapi jangan khawatir karena pada pertemuan-pertemuan mendatang atau pada minggu-minggu mendatang tetap kami rencanakan ya ada topik-topik yang terus akan kita bahas dalam rangka tentu saja mengembangbiakkan dan terus mendorong keinginan untuk belajar dan meningkatkan diskursus ya, memaksa diri untuk terus terbuka dan mendengarkan pemikiran-pemikiran yang lain tentu saja. Oke. Nah, khususnya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi satu perspektif ya, hasil pembacaan saya terhadap buku yang menarik, buku yang bagus sebagai sebuah pengantar ilmu pasca kolonial ya, pendekatan pasca kolonial dalam atau yang bisa kita gunakan untuk mengkaji sastra maupun seni ya, pada umumnya maupun diskursus sosial dan humaniora pada umumnya saya kira ya. Buku ini ditulis oleh Muhammad Taufikur Rahman atau Mas Taufik biasa saya memanggil. Beliau alumni sastra Inggris UNES yang sekarang menjadi dosen di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto ya, Rohimnya. Unsur di Purwokerto, dan beberapa kali kami diskusi intensif juga, ya boleh dibilang akrab begitu ya dengan Mas Taufik ini. Nah, buku ini menarik karena memang secara khusus ditulis untuk semacam pengantar atau diniatkan menjadi pengantar mungkin bagi kawan-kawan yang baru akan menjelajahi pemikiran pasca kolonial, dan lebih khusus Mas Taufik ini penulisnya mengaitkannya atau secara spesifik lagi hanya menyoroti soal pemikiran-pemikiran Frantz Fanon. Nah, siapa Frantz Fanon? Tentu saja perlu kita bahas di awal-awal ya. Namun sebelumnya bentuk fisiknya buku adalah semacam ini, diterbitkan oleh Resist Book di Yogyakarta dengan tebal yang saya kira sebenarnya tidak terlalu tebal ya, 300-an halaman, dan bukunya berukuran relatif kecil begitu. Maksud saya dibandingkan dengan buku-buku yang biasanya terbit di buku-buku masa kini lah ya. Buku-buku masa kini itu ukurannya relatif lebih memanjang gitu. Yang sebenarnya kalau dibawa-bawa bepergian itu tidak terlalu nyaman juga ya sebenarnya, karena terlalu panjang menurut saya. Tapi buku ini masih nyaman dipegang karena ukurannya masih ukuran buku dalam tanda petik mungkin bisa disebut buku lawas gitu ya, mendekati setengah A4 gitu, 300-an halaman. Meskipun tidak terlalu tebal saya rasa, namun isinya sangat komprehensif, sangat mendalam, dan juga tajam. Sekalipun ada juga mungkin kritik maupun kelemahan yang bisa kita elaborasi ya. Kemudian beberapa bagian dalam buku ini juga mengandung kelemahannya sendiri saya rasa. Nah, tahun terbitnya adalah 2018 atau sekitar ya mungkin sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Termasuk buku yang belum lama lah untuk ukuran sebuah buku. Oke. Nah, pertanyaan pertama tentu saja, kenapa Frantz Fanon gitu ya, rekan-rekan sekalian, dan mungkin nanti bisa kita elaborasikan lagi bagaimana pemikiran-pemikiran Frantz Fanon ini bisa kita kaitkan, bisa kita koneksikan dalam konteks yang lebih spesifik di Indonesia misalnya, atau dalam konteks kolonialisme di Hindia Belanda, di Nusantara misalnya. Tadi Rohim saya rasa memberikan pengantar yang demikian bagus, komprehensif terkait dengan bagaimana kolonialisme di Hindia Belanda itu juga silih berganti sebenarnya ya. Tidak cuma dari Belanda, berganti Inggris, kemudian berganti Belanda lagi, kemudian bermigrasi ke Jepang dan seterusnya ya. Jadi kolonialisme di Hindia Belanda demikian kompleks sebenarnya. Nah,
Ya mungkin sebelum ke kenapa Fanon itu perlu kita bahas dulu ya, itu menarik ya, Rohim dan teman-temannya. Mungkin di dalam buku ini juga Mas Taufik itu menuliskan di awal-awal. Jadi dia mendudukkan konteks kolonial, pasca kolonial itu apa sih? Ya, itu menarik juga ya. Sebagai sekali lagi buku yang mungkin diniatkan untuk pembelajaran awal bagi rekan-rekan yang baru akan menjajaki belajar pasca kolonial. Buku ini memang komprehensif dan ya bab demi bab ya, itu demikian detail, demikian setapak demi setapak untuk bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada rekan-rekan. Sekali lagi yang mungkin baru belajar. Nah, pasca kolonialisme itu apa? Nah, di awal buku ini, di awal bab buku ini, Mas Taufik itu menuliskan misalnya kalau pasca kolonialisme berarti ada dua frasa di situ ya. Ada pasca berarti after kolonialisme, jadi setelah penjajahan gitu ya. Nah, frasa itu pun menurut penulisnya mengandung kompleksitasnya sendiri. Apakah sekadar negara atau teritori yang bekas dijajah misalnya, ya, beliau mempertanyakan itu. Maka konteksnya apa kalau begitu? Berarti bisa kita sederhanakan sekadar wilayah-wilayah atau negara-negara yang berada di kawasan Asia, kemudian Afrika dan Amerika Latin, atau diistilahkan sebagai 3A. Ya, karena 3 wilayah itu merupakan bekas jajahan sebuah imperium yang demikian berkuasa selama berabad-abad misalnya, ya, yang menjadi korban dari kolonialisme dan imperialisme Eropa misalnya dan seterusnya. Tapi apakah sekadar seperti itu, yang kolonialisme dimulai sekitar abad 16, kemudian mencapai puncaknya pada abad ke-18, 19, di awal abad ke-20 mulai goyah di semua penjuru dunia misalnya dan seterusnya. Apakah sekadar seperti itu? Nah, ternyata nggak semudah itu memaknai after kolonialisme ya. Maka pertanyaan kedua adalah seakan-akan tidak ada kolonialisme setelah imperialisme Eropa. Nah, ini juga menarik ya, Rohim dan kawan-kawan. Jadi kalau dengan demikian berarti dalam konteks Indonesia dan Nusantara lah misalnya sebelum Hindia Belanda, maka apakah misalnya dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain ya saling saling menguasai misalnya, saling berganti yang berkuasa dan menguasai sejarah kita di sejarah Nusantara itu, apakah itu tidak bisa disebut sebagai saling mengkoloni antara satu dengan yang lain? Nah, itu juga menarik ya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Maka kompleksitas dari pasca kolonialisme itu sebenarnya tidak mudah untuk dijawab dengan sangat sederhana karena jawabannya bisa berlapis-lapis dan sekali lagi menimbulkan dialektika tersendiri untuk pemaknaan itu sendiri, saya rasa ya. Nah, beberapa contoh negara-negara yang disebut selama ini sebagai negara pasca kolonial juga problematis ya menurut Taufikur Rahman, penulis ini. Jadi misalnya dalam konteks Indonesia, apakah Indonesia itu negara pasca kolonial atau negara kolonial penjajah? Kalau kita kaitkan misalnya dengan konteks beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia itu menjajah Timur Timur misalnya. Ya. Berarti Indonesia juga merupakan negara penjajah dengan demikian. Nah, itu kan problematis. Di satu sisi Indonesia adalah negara bekas jajahan, di sisi lain ya juga merupakan kolonialisme itu sendiri. Ya, misalnya dalam arti mengkoloni suku dan ras yang lain. Satu contoh yang lain misalnya Australia sama saja. Australia adalah bekas koloni Inggris misalnya ya. Tapi di sisi yang lain Australia juga mengkoloni suku aborigin misalnya. Dan itu kan problematis ya. Jadi jawaban soal apa sih pasca kolonial misalnya ya, itu nggak mudah juga dijawab. Nah, maka ada jalan tengahnya menurut Mas Taufik ini, jalan tengahnya adalah kolonialisme adalah efek-efek dari kolonialisme.
rekan-rekannya, efek-efek dari kolonialisme. Jadi tidak sekadar teritorial, tidak sekadar wilayah dan penguasaan pikiran seperti halnya sejak awal kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, namun efek-efek dari kolonialisme itulah yang kemudian perlu untuk kita curigai, kita telusuri, dan kita bongkar-bongkar ya secara terus-menerus, kita pertanyakan ulang apakah yang kita alami sekarang ini masih merupakan perpanjangan dari kolonialisme pada masa-masa dan era-era sebelumnya sih. Itu pertanyaan menarik sekali lagi. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kenapa Fanon gitu ya? Siapa sih Frantz Fanon ini? Jadi dia memang seorang pemikir dan aktivis rekan-rekan, meskipun dengan umur yang bisa dibilang relatif pendek ya. Jadi Frantz Fanon meninggal di usia 36 tahun, kelahiran 1925 dan meninggal 1961. Tapi bukan itu sebenarnya keistimewaannya. Tapi di usia dia yang pendek itu dia menghasilkan beberapa buku ya yang sangat berpengaruh, bahkan dikutip oleh para pemikir utama di dalam pemikiran pasca kolonial. Di antaranya adalah Edward Said dan Homi Bhabha tentunya, juga Gayatri Spivak, juga satunya lagi sebentar saya lupa, Yong ya, yang merupakan para pemikir-pemikir utama pasca kolonial. Nah, kedua buku yang misalnya ditulis oleh Frantz Fanon itu menyadarkan ya para pemikir pasca kolonial, karena di satu sisi dia adalah korban dari pasca kolonialisme itu sendiri ya. Dia adalah orang negro, orang kulit hitam yang dengan demikian merasa menjadi korban secara terus-menerus dari tindakan kolonialisme itu sendiri. Dan ini nanti akan kita bahas ya, kenapa negro, kenapa kulit hitam termarginalkan, terus terpinggirkan, direproduksi citranya oleh orang-orang kulit putih misalnya dan seterusnya, yang mungkin sampai sekarang citra itu tidak pernah selesai ya. Termasuk dalam konteks kita di Indonesia, ketika misalnya orang-orang memandang saudara-saudara kita di wilayah di daerah timur misalnya yang berkulit hitam dan misalnya berbeda warna rambutnya dengan kita, seakan-akan ada anggapan sampai sekarang masih semacam itu juga, sama dengan orang negro, orang kulit hitam dan seterusnya. Nah, misalnya di buku ini ya rekan-rekan, dikutip juga Edward Said itu mengatakan bahwa Fanon adalah seorang tokoh gerakan dekolonisasi yang hidup dan konkret dalam mengekspresikan pemikirannya. Konkret dalam arti dia tidak hanya sebagai seorang pemikir yang menuliskan gagasannya melalui buku dan artikel-artikel ya, namun juga Frantz Fanon adalah seorang aktivis yang demikian getol untuk menyuarakan ekspresi dan menyuarakan hak-hak dari para saudaranya di negro dan kulit hitam misalnya. Okay. Nah, bagi Homi Bhabha, ya beberapa waktu yang lalu kita bahas juga pemikiran-pemikiran Homi Bhabha. Ternyata Bhabha juga sedikit banyak terinspirasi oleh pemikiran Frantz Fanon. Ya. Bahwa Fanon menurut Bhabha berperan penting dalam memberikan kesadaran soal identitas. Identifikasi, ya tentu saja identifikasi soal identitas itu tidak pernah terberi, tapi merupakan produksi suatu citra identitas dan transformasi subjek dalam mengasumsikan citra tersebut. Jadi dalam arti identitas itu tidak pernah disuarakan secara murni oleh si pemilik identitas itu, si subjek itu. Tapi apa sih identitas dalam konteks pasca kolonial? Ya menurut Bhabha, dalam konteks pemikiran Fanon, identitas itu adalah konstruksi yang diberikan oleh orang-orang kolonial. Ya. Identitas adalah identifikasi yang diberikan, disematkan, ya, dicapkan oleh para kolonial. Dalam hal ini dalam konteks Fanon adalah orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih, itu kira-kira ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang terpinggirkan, dalam konteks yang lebih luas bisa kita sebut orang-orang terjajah, itu tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, rekan-rekannya. Tidak pernah diberikan untuk bersuara
seperti halnya dikatakan oleh Gayatri Spivak ya, apakah subaltern itu bisa bersuara gitu. Spivak itu mempertanyakan itu, tapi nyatanya memang tidak pernah bisa ya. Tidak pernah ada kesetaraan di situ, tidak pernah ada kesempatan yang sama di situ. Nah, karena tidak pernah setara, maka identifikasi, justifikasi, bagaimana identitas itu disematkan, dicapkan kepada orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terjajah itu akan terus-menerus direproduksi ulang. Demikian kira-kira rekan-rekan ya, terkait dengan pemikiran Fanon yang dikutip oleh Baba. Oke. Nah, berikutnya apa sih sebenarnya metodologi Fanon yang saya kira relevan rekan-rekannya? Beberapa hal saya kutip, namun lebih jauh tentu saja rekan-rekan perlu untuk membaca buku ini sendiri. Ya, terlalu naif juga mungkin ya, meringkas buku ini dalam pertemuan yang singkat ini, termasuk pembacaan saya tentu saja akan bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang rekan-rekan baca nantinya. Nah, Fanon ini sebenarnya terinspirasi, saya kira, sedikit banyak dengan eksistensialisme Sartre, rekan-rekannya. Jadi Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis yang konsepnya adalah, tentu saja rekan-rekan mungkin beberapa hal memahami soal eksistensialisme, ingin eksis dan berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, tanpa adanya intervensi dari pihak lain, ya, eksistensialisme. Dalam konteks filsafat, sastra, demikian banyak karya-karya yang berkiblat pada eksistensialisme misalnya ya. Ya bisa saya sebutkan misalnya novel yang pada mulanya adalah berbahasa Prancis misalnya, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan menjadi atau berjudul Wong Jobo. Ya, jika kawan-kawan belum membacanya, silakan untuk mencari dan membacanya. Karya Albert Camus, ya, atau Albert Camus. Itu saya rasa salah satu novel yang bisa menggambarkan eksistensialisme itu. Ya, jadi keinginan seseorang untuk terlepas dari misalnya ya, dia bisa berdiri sendiri di atas pemikirannya ya, dia bisa memutuskan berbagai persoalan-persoalan tertentu tanpa adanya atau terikat dengan norma-norma yang ada misalnya ya, tanpa adanya intervensi dari struktur kuasa dan hegemoni yang lebih tinggi misalnya rekan-rekan dan seterusnya. Nah, Fanon ini sedikit banyak saya rasa hegemoni juga oleh pemikiran-pemikiran Sartre yang menjadi senjata ampuh untuk berdirinya kedaulatan manusia, bangsa-bangsa non-Barat. Dalam hal ini adalah non-Barat tentu saja, yang disebut Barat adalah Eropa, yang telah beradab lamanya, berabad lamanya ya, menjadi manusia terjajah. Oke, ini salah ketik ini, mohon maaf. Kemudian yang kedua, kompleks inferioritas. Mas Taufik atau penulisnya menuliskan salah satu konteksnya adalah kompleks inferioritas, yaitu perasaan rendah diri yang sangat kuat sehingga menimbulkan kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Ini kecenderungan ini ada di dalam masyarakat ataupun komunitas yang terjajah rekan-rekannya. Masyarakat, komunitas yang ada di satu teritori maupun wilayah yang sudah sangat lama terjajah oleh kolonialisme. Kecenderungannya adalah mengalami kompleks inferioritas. Jadi perasaan untuk rendah diri, sehingga bahkan untuk menghargai dirinya sendiri, kemampuannya sendiri itu menjadi sangat minim rekan-rekannya. Termasuk bagaimana ia mampu untuk bersanding dengan komunitas lain di luar dirinya misalnya. Komunitas lain yang atau orang-orang lain yang konon lebih unggul, lebih beradab, lebih berpendidikan, bahkan untuk sekadar menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Orang-orang yang mengalami penjajahan secara berlarut-larut ini, rekan-rekan, akan secara psikologis mengalami kompleks inferioritas, rekan-rekan. Jadi memang kecenderungan itu akan ada mungkin, bahkan sampai sekarang saya juga melihat hal itu masih juga terjadi. Beberapa konteksnya ada di dalam
komunitas yang saya lihat langsung misalnya ya. Untuk rekan-rekan bisa mengidentifikasi diri kita sendiri, apakah itu ada di dalam diri kita sendiri, rekan-rekan. Maka jika ada, memang benar perkataan Fanon ini, bahwa kita semua ini yang pernah mengalami penjajahan yang berlarut-larut, berarti memang sekali lagi mengalami gangguan psikologis itu, yaitu kompleks inferioritas. Kita merasa tidak percaya diri, nggak pede ketika dihadapkan pada realitas-realitas tertentu, tidak diminta untuk bersanding atau bertanding dengan kekuatan maupun entitas lain yang konon lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih pintar misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme, bahwa rasialisme merupakan sesuatu yang telah disuntikkan oleh pihak luar yang lebih berkuasa, rekan-rekannya. Jadi problem masyarakat terjajah bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sesuatu yang dikonstruksi atau diciptakan dan direkayasa, rekan-rekan. Jadi ada begitu banyak suara-suara di sekitar kita yang menjustifikasi bahwa komunitas tertentu atau komunitas kita atau orang-orang yang terjajah ini adalah orang-orang yang tidak beradab. Sering kita bahas, rekan-rekan ya. Jadi tidak beradab, tidak berpendidikan, adalah komunitas dan ras yang tidak lebih unggul, orang-orang yang malas misalnya dan seterusnya. Itu dijustifikasi, diberikan suntikan-suntikan secara terus-menerus tentang wacana semacam itu, sehingga kita melihat justru itu juga menjadi problem dari diri kita sendiri, rekan-rekan. Ya. Sehingga kita meyakini bahwa itu memang masalah yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi persoalannya memang sangat konstruktif, dalam arti ada di dalam konstruksi cara kita melihat persoalan, ada di dalam konstruksi bagaimana ide-ide dan gagasan-gagasan kita yang sudah dibentuk sedemikian rupa disuntikkan oleh para pihak kolonial itu sendiri, rekan-rekannya, dengan kekuatannya yang demikian besar, dengan justifikasi ilmiahnya yang demikian kuat. Kita pernah bahas bagaimana rasialisme itu, ya, rasialisme berarti berbasis ras, berbasis pada keturunan, berbasis pada golongan manusia, itu diilmiahkan oleh pihak-pihak kolonial. Di dalam buku Pak Peter Carey kita sudah pernah membahas orang-orang atau pihak-pihak semacam itu pun nyatanya dibawa oleh kolonial ke wilayah jajahannya. Sekali lagi, beberapa metodologi Fanon untuk melihat bagaimana realitas masyarakat terjajah bisa kita gunakan sebagai salah satu, saya kira, pendekatannya untuk melihat bagaimana fenomena mutakhir kita, bagaimana jejak-jejak kolonialisme itu nyatanya apakah masih ada atau tidak, untuk sebagai kata kunci penting untuk kita gunakan melihat diri kita pada realitas sekarang ini, pada realitas yang bahkan sudah berada pada konteks pasca kolonial ini, rekan-rekan. Oke. Kemudian kata kunci penting berikutnya di dalam buku ini, rekan-rekan, saya kira dekolonisasi itu tidak hanya fokus pada penciptaan ulang identitas nasional, rekan-rekan, dan kesadaran nasional, tetapi menurut Fanon, ya, di dalam buku ini justru semestinya mesti melampaui sekat-sekat kesadaran nasional dan menciptakan kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial itu menurut Fanon menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Jadi fokusnya tidak cuman membongkar ulang, mempertanyakan ulang Indonesia itu apa sih, misalnya Jawa itu yang mana sih sebenarnya, ya. Tetapi yang lebih penting bahwa kesadaran sosial bahwa kita adalah bekas makhluk terjajah yang banyak bagian-bagian dari kita ini sudah direkonstruksi ulang oleh pihak kolonial, itu mestinya menjadi kesadaran yang penting bagi kita semua, bagi makhluk dan orang-orang yang pernah terjajah, saya rasa. Dalam konteks tentu saja
dalam rangka untuk momen-momen pembebasan menurut Fanonnya. Jadi supaya kita lebih punya kebebasan dan punya hak-hak untuk lebih bebas dan merdeka, tidak cuma secara teritori dan kewilayahan, tetapi sejak dalam pikiran, kita perlu untuk menciptakan kesadaran sosial itu menurut Fanon. Nah, rekan-rekan sekalian, satu kata kunci lagi ya penting ya berikutnya yang saya mungkin bisa juga kita refleksikan, ya, tidak hanya dalam konteks Fanon sebagai seorang manusia negro dan kulit hitam misalnya, tapi juga bisa kita refleksikan sebagai manusia Indonesia misalnya, manusia Jawa, ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh manusia, terutama oleh manusia bekas penjajah atau bekas terjajah maksud saya ya, bekas kolonialisme ini. Kita semua ini di alam bawah sadar kita ini menginginkan sebenarnya menjadi manusia yang sama dengan orang-orang yang sudah pernah menjajah kita, rekan-rekan. Ya, itu kata kunci penting saya rasa berikutnya yang khas dalam pemikiran Fanon, mengingat Fanon ini memang menyadarkan kita semua, saya rasa, bahwa memang benar keaguman itu juga ada di bawah alam sadar kita. Kita terus di satu sisi kita membenci para penjajah, sekali lagi sering kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tetapi di sisi yang lain kita juga mengagumi mereka. Kita mengagumi para penjajah, mengagumi kolonialisme dengan berbagai macam instrumennya, rekan-rekan. Mereka datang dengan pendidikan yang demikian kokoh, ya. Mereka datang dengan berbagai macam teknologi, ya. Apapun itu teknologinya, militerisme misalnya, teknologi soal birokrasi misalnya, soal tata negara, soal hukum yang lebih tertata, birokratisasi dan lain-lain, itu menjadi konon pada masanya menjadi struktur yang lebih menyejahterakan manusia, memberadabkan pihak yang terjajah misalnya dan seterusnya. Jadi di satu sisi kita begitu ingin kita ingin berlomba-lomba untuk menjadi seperti mereka. Dalam pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana sih kebanggaan kaum pribumi misalnya, betapa sangat bangganya ketika bisa bersanding duduk dengan para penjajahnya, ya. Betapa bangganya para priai dan bangsawan ketika invasi Inggris ke Jawa pada masa Raffles misalnya, pada 1811 sampai 1815 atau 16 misalnya. Para bangsawan itu diberikan seragam yang sama dengan para penjajahnya. Demikian bangganya. Ketika bisa mereka juga duduk bersanding, ya, di atas kursi dan tidak lagi duduk di bawah atau di lantai secara lesehan. Itu beberapa hal, beberapa kata kunci yang saya rasa penting, dan dalam konteks pasca kolonial memang frekuensinya relatif lebih kurang sama rekan-rekan ya. Jadi problem dari pasca kolonial saya rasa di berbagai negara bisa kita tarik benang merahnya, ya, di berbagai negara, di berbagai macam teritori, di Asia, di Afrika, di Amerika Latin misalnya, itu memang menemukan kesamaan-kesamaannya. Selalu seperti itu rekan-rekan. Oke. Nah, jalan keluar menuju pembebasan, rekan-rekan. Jadi Fanon memberikan beberapa formulasi, ya. Maksud tadi kita bahas atau kita pertanyakan kenapa kesadaran sosial itu penting, ya. Kesadaran sosial bagi masyarakat terjajah itu kenapa penting sih dibandingkan dengan sekadar misalnya merekonstruksi identitas nasional mereka misalnya, rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah berani dan mampu untuk mengatakan tidak pada kolonialisme tentu saja, ya, pada berbagai macam instrumen-instrumen kolonialisme, pada berbagai macam misalnya apapun yang mungkin sudah dibawa dan dijajakan, ditawarkan oleh para penjajah. Ini adalah prinsip pertama saya rasa rekan-rekan dalam konteks dekolonisasi. Jadi dekolonisasi ekstrimnya adalah mengusir semua
eh, kolonialisme apapun bentuknya dari wilayah kita, dari pikiran kita. Jadi memang sangat ekstrim rekan-rekannya. Jadi saya pernah cerita bagaimana mendekolonisasi ilmu pengetahuan kita. Jadi seorang ahli, saya pernah ikut kuliah dengan beliau, seorang profesor dari Amerika. Ya. Jadi dekolonisasi ekstrimnya adalah kita mengusir semuanya dan kita menawarkan wacana maupun perspektif yang kita punya. Gitu. Kita usir itu yang namanya Derrida, ya, misalnya. Kita usir itu yang namanya Roland Barthes, misalnya. Kita usir itu yang namanya siapapun ya yang Anda ingat sebagai pencetus teori-teori sastra budaya dari Barat sana, misalnya, yang teorinya mungkin beberapa kali Anda gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, misalnya. Jadi, itu sangat ekstrim langkahnya, rekan-rekan. Dekolonisasi seperti itu. Ya, jadi berani dan mampu untuk mengatakan tidak pada berbagai macam tawaran apapun yang dijajakan oleh pihak kolonial kepada kita, orang-orang terjajah, rekan-rekan. Itu jalan keluar pertama menurut Fanon menuju pembebasan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa drama yang dipentaskan oleh orang lain di sekitar kita, ya. Jadi ada drama yang dipentaskan. Drama yang dipentaskan itu konteksnya adalah tadi saya katakan, ya. Jadi di sekitar kita akan bising gitu, ya, kira-kira pernyataan, justifikasi tentang siapa sih diri kita, misalnya, ya. Oh, si A ini atau komunitas A adalah orang yang pemalas, misalnya. Itu terus-menerus dikatakan. Nah, itulah yang disebut Fanon sebagai drama yang dipentaskan orang lain di sekitar kita tentang diri kita sendiri, rekan-rekan. Jadi itu perlu kita sadari. Ya. Ada mitos, ada buku menarik, ya, mitos orang Jawa malas, ya, misalnya. Mitos orang Jawa atau Nusantara malas gitu. Itu terus-menerus pada masa kolonialisme Hindia Belanda disuntikkan oleh para penjajah, para kolonial dengan berbagai instrumen ilmiahnya terus-menerus mengatakan itu, ya, secara tinjauan akademik dan seterusnya, ditulis sebagai sebuah artikel, ya, itu diyakini oleh masyarakat dari kaum penjajah, misalnya di Belanda maupun di Inggris sana, ya, sehingga mereka meyakini bahwa orang-orang Hindia Belanda itu malas, misalnya. Nah, itu sebentuk drama yang dilakukan oleh orang-orang lain di sekitar kita yang mengatakan semacam itu terhadap diri kita. Ya. Kemudian tentu saja ada berbagai macam kritik terhadap konteksnya tadi, ya, misalnya kajian tentang mitos pribumi malas, misalnya. Jadi memang ada perbedaan, ya. Jadi kritik itu misalnya mengatakan kalau kolonial itu datang dengan budaya industrial yang ketat dengan jam kerja, misalnya pukul 7 sampai pukul 4 atau pukul 5, maka pribumi kan nggak bisa semacam itu. Ya, ini yang konteks yang tidak mereka ketahui sebenarnya. Jadi orang-orang di Hindia Belanda pada masa itu dan juga sebagian besar sampai sekarang masyarakat pedesaan misalnya hidup dalam konteks atau dalam kebiasaan, dalam kultur sebagai seorang petani, misalnya, ya, hidup dan merawat sawah dan ladang, misalnya, hutan dan seterusnya, sehingga mereka tidak terpaku pada konteks industrialisme tadi, ya, yang terpaku pada sekali lagi jam kerja, misalnya. Nah, itu perbedaan yang kemudian menjadi kritik juga oleh para Indonesianis, saya rasa, yang juga penting sebagai sebuah pembelaan, rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi itu dua di antara beberapa hal yang ditawarkan oleh Frantz Fanon yang saya kira menarik, ya, dalam konteks bagaimana sih untuk bisa keluar menuju pembebasan itu sendiri. Oke. Namun demikian, rekan-rekan, memang tidak bisa dimungkiri bahwa memang ada aspek-aspek, ya, ada konteks-konteks yang memungkinkan
manusia terjajah itu memiliki ketergantungan tertentu pada para penjajahnya, ya. Jadi Frans Fanon dengan jeli, saya rasa juga di dalam buku ini ditulis oleh Taufikur Rahman, ya, secara komprehensif begitu. Beberapa konteks bisa saya masukkan paragrafnya. Yang pertama, manusia terjajah tidak memiliki kesadaran pasca kolonial, akan menerima begitu saja rekayasa sosial. Nah, di sini pentingnya ya, rekan-rekan. Tadi kita bahas, saya sampaikan bahwa kesadaran sosial itu menjadi penting, rekan-rekan. Kesadaran sosial bahwa kita ini mesti mandiri, ya, harus mandiri sejak dalam pikiran dan tidak boleh misalnya didikte oleh hegemoni tertentu yang datang dari luar diri kita, karena itu juga sebentuk kolonialisme itu sendiri, rekan-rekan. Jadi menerima begitu saja rekayasa sosial yang dilakukan oleh kolonial dan tidak mempersoalkan kondisi mereka sebagai tawanan di kampung halaman sendiri. Nah, ini kalimat yang saya kira kalimat yang tajam, rekan-rekannya. Jadi kita tidak bisa, kalau meminjam istilah ungkapan populernya Bung Karno, kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, kira-kira. Jadi kita seakan-akan menerima begitu saja berbagai macam rekayasa sosial, rekan-rekan, yang dibuat oleh pihak kolonial, sekali lagi, pihak penjajah selama berabad-abad lamanya, beratus-ratus tahun, terus-menerus kita dibuat menjadi apa yang mereka inginkan, rekan-rekan, ya. Kemudian yang berikutnya, stereotipe yang menjadikan manusia terjajah tidak bisa menjadi beradab seolah dari sananya, rekan-rekan. Nah, ini juga perlu menjadi kesadaran bersama, kesadaran sosial kita bersama, rekan-rekan. Jadi seakan-akan kita ini memang tidak beradab karena sudah dari sononya, rekan-rekan. Sudah takdirnya semacam itu. Nah, itu juga menjadi semacam apa ya, semacam doktrin yang terus-menerus disuntikkan, teman-teman, ya. Ya benar, kita tidak bisa disiplin, misalnya kita tidak bisa lebih maju pikirannya karena secara ras. Nah, di situ, ya, kita berarti sudah secara nggak sadar mengamini apa yang selama ini disuntikkan sekali lagi oleh para penjajah itu, ya. Oh ya benar, kita selama ini bodoh misalnya, ya, karena memang dan seterusnya itu stereotip tertentu yang sekali lagi disuntikkan, diinjekkan oleh kolonial kepada ras tertentu, kepada komunitas dan masyarakat tertentu yang mereka jajah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan menjadikan manusia penjajah Eropa sebagai tipe yang ideal, rekan-rekan, ya. Perlu kita garis bawahi, tipe ideal manusia yang harus ditiru oleh masyarakat terjajahnya, rekan-rekan, ya. Tidak ada ras unggul di dunia ini kecuali masyarakat Eropa, kecuali orang-orang kulit putih yang memiliki postur tegap dan lebih tinggi, berhidung mancung misalnya, berjalan dengan sangat cepat dan terburu-buru, orang-orang yang konon lebih berpendidikan dan tepat waktu misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah tipe-tipe ideal, sekali lagi, yang seakan-akan dibuat sebagai figur-figur yang harus kita contoh, yang harus kita tiru oleh masyarakat terjajah, oleh kita orang-orang yang terjajah, sekali lagi, ya. Jadi figur-figur itu sekali lagi terus-menerus dipresentasikan, terus-menerus dibuat sebagai sebuah idealitas tertentu, terus-menerus dibuat sebagai ideologi yang ideal, gitu kira-kira, yang memang menjadi patron, menjadi contoh bagi para masyarakat, manusia-manusia yang terjajah. Oke. Demikian, rekan-rekan, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan semacam ringkasan maupun kilas dari buku Frans Fanon, Kebudayaan dan Kekuasaan, karya Mas Muhammad Taufikur Rahman. Oke. Beberapa hal mungkin bisa kita diskusikan atau Rohim akan bisa menambahkan dalam berbagai macam konteksnya di dalam
Indonesia, ya, konteks kolonialisme di Indonesia maupun di Jawa dan Hindia Belanda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Rocky. Baik, terima kasih Pak Doni atas pemaparan materinya. Jadi ketika kita membahas tentang Frantz Fanon dan juga masalah dekolonisasi antar ras ini, mungkin secara sederhananya kalau kita ambil dari sudut pandang Jawa, tentu kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya cerita-cerita wayang. Tentu orang Jawa pasti memiliki sebuah stereotip bahwa ternyata mengapa di abad kurang lebih abad ke-18, 19 itu muncul karya sastra yang sebenarnya secara tidak langsung menisbatkan seorang raja atau mungkin penguasa itu kepada tokoh-tokoh pewayangan. Sementara kalau kita lihat adanya silsilah genealogi tersebut tentu akan menjadi rancu ketika disandingkan dengan sumber-sumber klasik, sumber-sumber kuno seperti prasasti, catatan dari penjelajah Portugis mungkin, atau dari sumber-sumber lontar yang lain seperti dari Kakawin dan sebagainya. Anggap saja seperti tadi yang Mbak Doni sampaikan bahwa penjelajah Eropa atau orang-orang dari Barat yang kemudian menyebarkan ide-ide pencerahan itu sebagai orang yang unggul dalam konteks yang lebih saya kira lebih general lagi dalam konteks kebudayaan Jawa ada sebuah pandangan bahwa kebudayaan-kebudayaan Indis atau yang dikaitkan dengan Hindia itu juga memiliki pengaruh-pengaruh yang kurang lebih sama pengaruhnya dalam menginspirasi. Ternyata ada sesuatu yang unggul dan bagaimana seorang yang terjajah atau yang tersubordinasi itu mencontoh orang-orang yang seperti itu. Eh, Tidak hanya dalam karya sastra klasik misalnya, kita bisa menemukan hal-hal yang paling jelas dalam karya sastra eh, angkatan 45. Misalnya kalau kita kaji dari segi sastra Indonesia, angkatan 45 yang kental dengan nuansa revolusinya, tentu akan memiliki sudut pandang yang berbeda dengan angkatan pujangga baru atau bahkan angkatan balipustaka. Misalnya kalau kita membaca pemikiran dari Sultan Takdir Ali Syahbana tentang bagaimana orang Indonesia itu kalau mau ideal, kalau mau maju setidaknya bisa mencontoh orang-orang Barat. Tapi bagaimana dengan pemikir-pemikir lain misalnya Sanusi Pane atau Purbo Caraka misalnya. Dia memiliki pandangan lain ternyata kita memiliki sebuah modal besar. Kita punya Mojapahit, kita punya kerajaan-kerajaan yang karya sastranya itu kalau kita bedah tidak jauh berbeda dengan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, ini akan menjadi sebuah pertentangan di masa-masa kemudian yang pada akhirnya Khairil Anwar yang memiliki gagasan revolusioner sebagaimana Syahrir, karena Khairil Anwar ini terhitung masih saudara atau kerabatnya Sultan Syahrir, memiliki pandangan yang progresif terhadap dialektika-dialektika tersebut. Jadi ada sebuah perubahan bagaimana dekolonisasi, semangat dekolonisasi itu muncul juga dalam kerangka karya sastra. Teman-teman, terkait dengan diskusi dekolonisasi ras, perjuangan ras dan sebagainya, saat ini kita masuk ke sesi diskusi. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan pendapat, gagasan terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin masih berkaitan dengan masalah-masalah postkolonial yang lainnya. Bisa melalui kolom Q&A, kolom chat, atau mungkin bisa raise hand. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman, ada satu hal yang mungkin ada benang tipis perbedaan antara pemikiran-pemikiran para ahli pasca kolonial ini, Mbak Doni. Kalau saya tadi menyimak ada sebuah kutipan bagaimana Frantz Fanon itu memberikan sebuah jalan bagi para masyarakat kulit hitam untuk menyuarakan pendapatnya, untuk menyuarakan gagasannya. Tentu sebagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu kita juga membahas Gayatri Spivak tentang bagaimana subaltern itu menyuarakan gagasannya. Berkaitan juga
dengan dua pandangan ahli ini, apakah ada keterkaitan atau mungkin bagaimana hal-hal yang membedakan antara pemikiran Frans Fanon dan juga dari Gayatri Spivak itu tadi, Pak Doni. Oke, terima kasih Rohim. Em, Tadi juga saya katakan ya, memang antara satu pemikir dengan pemikir yang lain bisa disebut juga saling saling mempengaruhi, saling berdialektika, dan kemudian dalam konteks yang lebih positif mungkin ya bisa kita sebut saling melengkapi dan saling apa namanya, saling jangkepi gitu dalam bahasa Jawanya ya. Nah, yang jelas memang Fanon itu lebih lebih dulu, Rokim ya, seperti halnya dijabarkan oleh Mas Taufik di dalam buku ini, bahkan pemikiran-pemikiran Fanon, karena umur Fanon yang demikian pendek, hanya berumur 36 tahun gitu, dia meninggal di usia 36, pemikiran-pemikiran Fanon itu dikutip oleh para pemikir-pemikir utama di dalam konteks kajian pasca kolonial ya, oleh apa namanya, Edward Said, oleh Baba, oleh Spivak misalnya. Nah, dalam konteks itu saya rasa memang pemikiran-pemikiran mereka, dan dengan demikian saya rasa akan menemukan konteksnya masing-masing ya, di dalam konteks pasca kolonial di berbagai wilayah maupun negara, itu sekali lagi akan memang beririsan memang ya. Tadi saya katakan misalnya konsep-konsep kunci pembebasan ala Fanon misalnya, itu kan juga bisa misalnya kita adopsi ya dalam konteks pembebasan pasca kolonial di berbagai wilayah, tentu saja tidak hanya bagi orang-orang kulit hitam maupun negro misalnya, atau dalam konteks yang dibicarakan oleh Fanon saja misalnya, tapi bisa kita adopsi untuk semacam metodologi tertentu ketika kita melihat berbagai macam fenomena, berbagai macam karya sastra misalnya, dan seterusnya. Jadi termasuk dalam hal tadi ya, misalnya kompleks inferioritas misalnya ya, tentang bagaimana seseorang atau komunitas itu merasa inferior, merasa rendah diri, tidak percaya diri ketika dihadapkan pada realitas-realitas global dalam tanda petik misalnya, dihadapkan pada orang lain di luar komunitas mereka yang konon lebih unggul misalnya, yang lebih putih, terlebih bagi orang yang selama ini diasumsikan sebagai atau memiliki ras yang lebih unggul dari mereka, yaitu orang-orang yang berasal dari kawasan-kawasan Eropa dan Amerika misalnya, dan seterusnya. Nah, maksud saya sekali lagi adalah pemikiran-pemikiran kunci Fanon itu bisa kita gunakan sekali lagi menjadi salah satu metode untuk melihat bagaimana sih fenomena yang kemudian kita rasakan belakangan ini misalnya. Efek-efek dari kolonialisme itu apakah masih ada atau enggak sih pada masa kini misalnya? Ya tentu saja sangat relevan konteksnya sekali lagi, apa namanya, Rokim dan rekan-rekan sekalian. Dan dalam hal antara satu pemikir dengan pemikir yang lain, sekali lagi mereka saling berdialektika. Mungkin ada ketidaksetujuan atau ada bagian-bagian yang tidak dipakai atau dipakai tetapi diperkuat dalam konteks tertentu misalnya. Ya, Spivak kan hanya mengambil wilayah misalnya, apakah subaltern itu bisa bicara atau enggak sih? Kalau lapangannya saja itu tidak setara, kan gitu ya. Argumen utamanya kan seperti itu. Jadi itu pun dielaborasi oleh Spivak yang sebelumnya mungkin dalam beberapa konteks sudah pernah dinyatakan oleh Fanon itu sendiri misalnya. Gitu kira-kira, Rokim. Baik, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Niko. Izin bertanya, Pak Doni, bagaimana atau sebuah cara penyetaraan dari Fanon itu bisa mengidentifikasi orang kulit hitam menjadi orang kulit hitam. Salah satu contohnya seperti Inggris di Jawa pada masa HB2
yang sangat dekat dengan orang Inggris seperti hanya di babat panular yang menjadikan sebuah ironi ditunjukkan pada masa itu. Mungkin pertanyaan ini kurang lebih seperti bagaimana kedekatan. Jadi mengidentifikasi orang kulit hitam sebagai orang kulit hitam. Kedekatan antara dua komunitas yang hampir sama tapi saling mengidentifikasi miripan dan juga ada hal-hal yang sama kemudian menjadi satu identitas. Oke. Ini, Ya, itu ini mungkin ada ralat merevisi lagi ada pertanyaannya ya. tambahan. Jadi Oke. bagaimana misalnya dalam konteks yang lebih sederhana orang di kulit hitam itu bisa menjadi orang yang berkulit putih. Seperti halnya orang Jawa mencontoh orang Eropa. Misalnya kalau dalam konteks berbusana ada busana-busana militer khas Eropa yang kemudian itu digunakan oleh kerajaan-kerajaan Jawa. Karena seperti ada busana-busana jenderal, busana-busana khas militer. Tentu ini sebagai sebuah upaya untuk mengidentifikasi hal tersebut. Monggo Pak Doni. Oke, terima kasih Niko atas pertanyaannya ya. Ini peserta setia ya. Niko ini. Jadi begini rekan-rekan ya, kita perlu mencurigai secara terus-menerus pada intinya ya. Memang pada konteks tertentu, pada layer-layer tertentu, pada lapis tertentu, kita akan menemukan hal-hal semacam itu. Ya, orang yang dijajah itu dijadikan sebagai koloni juga. Kalau kita baca runtutan sejarah kan selalu ada hal-hal semacam itu ya. Pribumi yang dijadikan sebagai prajurit misalnya ya. Padahal kan mereka orang yang dijajah kok dipercaya jadi prajurit misalnya. Ada raja yang diajak atau dipercaya untuk menjadi bagian dari kekuasaan kolonial misalnya. Nah, jawabannya sangat sederhana sebenarnya rekan-rekannya. Jadi sekali lagi metodenya adalah kita perlu terus untuk menerus mempertanyakan, mencurigai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ragu-ragu rekan-rekan bahwa memang semua itu tujuannya tidak ada lain kecuali memang mereka ingin memperkuat basis dari kolonialisme mereka sendiri, ya. Itu sebenarnya. Jadi kenapa melibatkan pribumi? Ya tentu saja untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih praktis tentu saja ya. Kenapa raja pada masa kolonialisme Hindia Belanda banyak yang bersekongkol dengan VOC dan Belanda kolonial? Ya karena memang kolonial itu perlu saluran-saluran untuk ya mengkoloni orang-orang masyarakat yang ada di bawah kaki raja itu sendiri yang sudah sebelumnya sudah lama diperintah oleh raja. Itu akan menyebabkan kolonialisme menjadi lebih bisa masif, lebih bisa mengakar, lebih efeknya akan bisa lebih mudah ya, untuk menguasai dan mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri. Sama halnya kalau kita elaborasi secara lebih jauh dan mendalam misalnya Rokim dan rekan-rekan. Di beberapa pertemuan yang lalu juga kita bahas misalnya ya. Dalam struktur yang lebih luas misalnya kita pertanyakan Inggris dan negara-negara Eropa itu kan sejarahnya adalah orang-orang atau komunitas atau negara bangsa yang sangat demokratis sebenarnya. Ya. Tapi kenapa mereka mengkoloni? Kenapa mereka menjajah? Padahal kan mereka background-nya adalah negara-negara yang demokratis. Ya. Jawabannya ya memang itu untuk tujuan mereka sendiri ya. Tidak ada yang lain. Mereka kenapa pergi ke Hindia Belanda, ke Nusantara untuk mencari bahan pangan misalnya? Ya tentu saja karena alasannya adalah karena mereka nggak punya itu. Ya. Sebagai sebuah negara industrial, mereka tidak punya pasokan pangan yang cukup. Mereka cuma punya tenaga manusia dan berbagai macam mesinnya misalnya. Maka kolonialisme adalah jalannya, ya, jalan bagi mereka. Sekalipun mereka berangkat dari kultur yang
sudah berangkat lebih demokratis terlebih dulu. Jadi yang ingin saya katakan adalah sekalipun dalam beberapa konteks kita menemukan lapis-lapisan itu, ya, lapisan-lapisan di mana mungkin kolonial akan dengan mudah untuk menggandeng orang-orang yang berasal dari pribumi terjajah itu sebagai bagian dari mereka. Tapi memang kita perlu menelisik akar daripada tujuan-tujuan mereka sendiri. Termasuk ketika pada masanya kalau Anda baca sejarah beberapa waktu lalu, saya membaca kembali sejarah Belambangan ya, Banyuwangi yang sekarang menjadi Banyuwangi, itu juga menarik ya, karena pada masanya Banyuwangi itu kan nggak mau gabung dengan Jawa ya, karena ideologinya yang merasa ingin mandiri dan berbeda, dan karena itu secara kultural, secara kebahasaan mereka memilih berbeda juga dengan Jawa sebenarnya. Nah, untuk menaklukkan itu sebenarnya kolonial nggak kurang cara ya. Di satu sisi agar pihak kolonial tidak kekurangan bala tentaranya, maka yang disewa adalah orang-orang yang kini berada di wilayah yang disebut sebagai Madura misalnya. Jadi orang-orang Madura itu direkrut untuk menjadi prajurit yang melawan musuh-musuh kolonial pada masa itu, sehingga menyebabkan bala tentara kolonial itu nggak berkurang. Jadi sekalipun ada yang mati, kan yang mati adalah sama-sama pribumi. Jadi kolonial itu sangat licik ya rekan-rekan. Jadi jangan ragu untuk mengatakan itu, karena identifikasi itu adalah langkah pertama bagi kita untuk terus mempertanyakan, untuk terus mencurigai tentang tujuan-tujuan dari kolonialisme itu sendiri. Oke, itu kira-kira Niko dan Rokim. Baik, jadi ada sebuah kesinambungan bahwa dalam konteks pasca kolonial ini ada sebuah hal-hal yang saling terkait satu dengan yang lain, di mana antara yang menjajah maupun yang terjajah itu juga sama-sama saling membutuhkan. Baik, mohon maaf atas kendala jaringan yang saya alami. Terkait dengan diskusi-diskusi pasca kolonial, saya kira bisa menjadi sebuah pembuka wacana baru bagaimana kita mempertanyakan sebuah kemapanan struktur yang ada di dalam karya sastra, kebudayaan maupun dalam fenomena-fenomena sosial yang lainnya. Akhirnya dari pembacaan-pembacaan postkolonial ini kita bisa merefleksikan sejauh mana dampak kolonialisme, dampak imperialisme itu selalu saja silih berganti, berganti satu dengan yang lainnya sebagaimana sebuah tren yang selalu berkembang. Bahkan tidak apa ya, beberapa waktu yang lalu berseliweran di media massa, kepala negara mengatakan bahwa ekonomi kita berada dalam posisi dalam tanda kutip seperti terjajah. Tentu hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah refleksi apakah kolonialisme, imperialisme itu selalu dan selalu berganti menggunakan wadah atau cara yang baru. Maka dengan mempelajari atau membaca postkolonialisme, pemikiran-pemikiran dari Edward Said, Beatrice Spivak, Baba dan juga Frantz Fanon dan juga pemikir yang lain bisa menjadi salah satu cara agar kolonialisme, imperialisme selalu dalam pengawasan dan tidak terjadi atau mungkin diantisipasi dalam sedini mungkin. Teman-teman, dengan berakhirnya sesi diskusi pada malam hari ini, berakhir pula sesi diskusi serial membaca postkolonial. Terkait dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita akan membahas kemungkinan dengan topik-topik yang berbeda. Pada kesempatan ini kami dari tim kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan diskusi membaca postkolonial ini ada banyak tutur kata dan juga kekurangan-kekurangan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi-diskusi malam selanjutnya yang diselenggarakan oleh CLCS yang ditayangkan di Cafe Ina Institute
Terima kasih, sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.